akan keluar di sini. Tentang hukum asy-syar'i, hukum itu terbagi kepada dua, ada hukum taklifi dan ada hukum wad'i. Al-hukmu at-taklifi itu asy-syumuliyah, bimana asy-syumuliyah. Naam, al-hukmu at-taklifi bimana asy-syumuliyah. Wa al-hukmu at-taklifi yang qasimu ila qismaini al-iqtidai wa takhir. Naam, al-iqtidai wa takhir. Wa al-iqtidai yang qasimu ila qismaini aidan bimakna au bisifatin talabu fi'lin asli talabu tarkin, ya. Jadi hukum taklifi itu adalah hukum yang bersifat umum untuk semua orang yang sudah mukallaf, yang sudah baligh. Dan hukum taklifi itu terbagi pada dua bagian, ada al-iqtidai, ada tuntutan, at-takhir dan pilihan. Ya, al-iqtidai itu tuntutan, at-takhir dan pilihan. Kemudian al-iqtidai, tuntutan di sini ada dua, ada tuntutan untuk mengerjakannya, talabu fi'lin. Yang keduanya talabu tarkin, tuntutan untuk meninggalkannya. Jadi tuntutan untuk mengerjakan dan tuntutan untuk meninggalkan. Kemudian talabu fi'lin, tuntutan dari perintah untuk mengerjakan di sini. Yang pertama adalah talabu fi'lin jazim, yang tidak boleh tidak harus dilakukan, tidak boleh tidak harus dikerjakan. Jadi tuntutan di sini merupakan tuntutan yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah al-wajibu, wajib. Jadi wajib di sini ketika syariat menerapkan sebuah hukum wajib, maka tidak boleh tidak itu harus dikerjakan. Begitu. Kemudian yang keduanya adalah talabu fi'lin ghairu jazim. Yang tuntutan jazim di sini ghairu jazim, yang tuntutannya bersifat tidak mesti, tidak berat. Ya. Hanya mengandung kepada keutamaan, lebih utama untuk mengerjakan, yaitu al-mandub. Mandub di sini maksudnya adalah sunnah. Ya, jadi hukum itu untuk dikerjakan ada dua, ada yang bersifat harus dikerjakan, ada yang bersifat utama saja. Yang harus dikerjakan adalah wajib, yang utama itu mandub, sunnah. Kemudian al-iqtidai di sini, al-iqtidai tuntutan, talabut tarkin, yaitu tuntutan untuk ditinggalkan. Kamisli talabut tarkin jazim al-muharram. Al-maksud fi hadhil mas'alah talabut takrim atau talabut tarki huna, al-maksud wajibun anit tarki minal muharramat. Yang dimaksud talabut tarki di sini adalah wajib untuk kita, dituntut untuk kita agar meninggalkan perbuatan tersebut karena bersifat haram begitu. Kemudian talabut tarki ghairu jazim. Al-maksud fi hadhil mas'alah talabut tarki huna bimakna al-afdalu an tafdalu. Al-afdal, afdal di sini menunjukkan kepada keutamaan antarkil fi'li au qawlin au syai'in minal makruh. Jadi maksudnya adalah tuntutan, hanya tuntutan ini lebih utama untuk ditinggalkan, baik perbuatan, ucapan, atau semua hal yang bersifat makruh begitu. Hanya tuntutan di sini tidak menetapkan untuk keharusan, hanya bersifat keutamaan. Kemudian yang keduanya at-takhir, takhir ini pilihan. Pilihan di sini hukum menunjukkan kepada mubah. Maksudnya adalah mubah di sini boleh dikerjakan dan boleh tidak, bebas tergantung kita. Nah, ini tentang pembagian hukum. Terkait, tunggu sebentar ya.
terkait definisi yang dijelaskan oleh para ulama, makna al-wajib. Al-wajibu, wajib di sini maksudnya adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sedangkan mandub ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Muharram ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Makruh ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu definisi dari wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Jadi artinya wajib itu akan diberikan pahala apabila mengerjakannya dan akan disiksa apabila meninggalkannya. Sedangkan mandub, sunnah, itu akan diberikan pahala apabila mengerjakannya dan tidak akan disiksa, tidak mendapatkan dosa apabila meninggalkannya. Dan haram di sini akan mendapatkan pahala apabila meninggalkannya dan akan disiksa apabila mengerjakannya, kebalikan dari wajib. Makruh akan diberi pahala apabila meninggalkannya dan akan diberi dan tidak akan disiksa, tidak mendapatkan dosa apabila mengerjakannya, kebalikan dari sunnah. Kalau mubah itu dikerjakan ataupun tidak mendapatkan apapun begitu. Nah, ini berkaitan dengan hukum taklifi. Kemudian hukum wad'i. Wad'i di sini artinya kondisional ya. Kondisional, hukum kondisional. Jadi hukum dilihat dari kondisi, kondisional. Al-wad'i, hukmul wad'i. Al-wad'u di sini maksudnya kondisional itu yang pertama ada sabab. Hukum itu ada sebab. Kondisional ada sabab. Contohnya, ketika tanggal 1 Ramadan itu menyebabkan wajibnya saum bulan Ramadan. Jadi wajibnya saum Ramadan itu disebabkan masuk pada bulan Ramadan, itu sebab. Wajibnya sholat itu apabila sudah masuk atau disebabkan masuknya waktu sholat, itu sebab. Al-illah. Ilah itu sebetulnya yang kedua di sini bermakna sebab juga. Jadi ilah itu masuk kepada sebab. Sebab adalah ilah, ilah pun sebab. Tapi para ulama sudah membedakan antara sebab dan ilah. Sebab dan ilah di sini begini maksudnya. Kalau sebab itu sesuatu yang kita sendiri ikut. Ya, itu sebab. Kita sendiri ikut. Contohnya begini. Ketika kita safar, maka safar dengan safar tersebut, kita boleh mengqashar sholat. Maka safar menjadi sebab dan ilat, begitu ya. Safar itu menjadi sebab dan ilat bolehnya mengqashar sholat. Nah, sedangkan ilat sendiri bermakna kita tidak ada atau tidak ada campur tangan, itu ilat. Contohnya, ketika matahari terbenam, itu menunjukkan masuknya waktu sholat maghrib, ya, atau awal malam, waktu sholat maghrib. Nah, tenggelamnya matahari itu menjadi ilat. Kenapa? Sebab kita tidak bercampur tangan dengan matahari, begitu. Itu namanya ilat. Jadi sholat maghrib itu atau matahari terbenam itu menjadi ilat datangnya sholat maghrib. Gitu. Itu ilat, bukan sebab, tapi ilat namanya. Kenapa? Sebab kita tidak bercampur tangan. Tapi kalau sebab itu kita sendiri ikut campur tangan. Ya. Seperti safar tadi. Safar menjadi sebab adanya qashar dalam sholat, adanya jamak dalam sholat. Maka safar menjadi sebab dan ilat. Ya. Jadi dalam artian,
Kalau sebab itu pasti sudah menjadi ilat. Kalau ilat belum tentu menjadi sebab begitu. Bisa dipahami tidak maksudnya? Gimana bisa Apa? dipahami? Kurang, Ustaz. Ya. Bisa Ini diulang, Ustaz. gimana orangnya ini masih ada nggak kok Sarepi? Ada nggak sih Masih, orangnya? Ustaz. Ada, Pak. Ada, Ustaz. Ya. Takutnya anak ngomong sendiri begitu. Ya, coba perhatikan lagi sekali lagi Anda jelaskan. Ini harus konsentrasi ya. Antara sabab dan ilat. Hukum wad'i itu hukum kondisional. Sekali lagi, hukum wad'i itu hukum kondisional. Seseorang akan diberikan hukum tergantung dengan kondisinya. Dan hukum wad'i di sini terbagi kepada beberapa bagian. 1 sabab, 2 ilat, 3 syarat, 4 mani', 5 sohih dan fasad, 6 rukhsah dan azimah, 7 al-ada wal qadha wal i'adah. Jadi terbagi kepada 7 bagian. Yang pertama yang kita bahas tentang sabab dan ilat dulu. Kalau kita menyebut sebab, penyebab, maka sudah pasti penyebab ini disebut ilat. Kalau ilat belum tentu menjadi sebab. Sekali lagi, sebab itu pasti sudah menjadi ilat. Sebab sudah menjadi ilat, sebab bagian dari ilat, dan ilat belum tentu menjadi sebab. Begitu. Bisa dipahami tidak kalau segitu? Ya, Ustaz. Bisa dipahami? Ya. Kalau sebab sudah pasti ilat, kalau ilat belum tentu sebab, begitu ya. Anda jelaskan. Yang pertama contohnya, safar. Safar itu penyebab dan ilat bolehnya untuk melaksanakan sholat dengan jamak qashar. Sekali lagi, ketika kita safar, maka perbuatan safar tersebut menjadi sebab dan ilat bolehnya jamak qashar dalam sholat. Ya, itu sebab, sudah termasuk ilat. Kenapa masuk sebab? Sebab kitanya ikut bercampur tangan, begitu. Kita termasuk pelaku dari safar tersebut, maka disebut sebab. Sedangkan ilat itu belum tentu menjadi sebab. Karena kita tidak ikut campur tangan. Contoh, ketika matahari tenggelam, itu menjadi ilat datangnya waktu maghrib. Kenapa disebut ilat? Sebab kita tidak ikut campur tangan terkait matahari tenggelam. Kalau matahari tenggelam itu disebabkan oleh kita, bukan? Bukan, itulah ilat. Tapi menjadi ilat datangnya waktu saat maghrib. Bisa dipahami tidak? Baik, bisa dipahami ya? Catat ini, jangan sampai lupa nih. Boleh, silakan. Naam. Batasnya. Ya. Baik. Ini sudah dijelaskan di dalam beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melaksanakan jama dan qashar dalam jarak kurang lebih 5 km. Ya. 1 farsak atau 3 mil. 3 mil itu
seperti dari Madinah ke Zulhulaifah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengqasar. Jadi kalau melihat fikih yang lebih sederhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 5 kilometer itu sudah menjamak qasar. Apalagi tempat tersebut jarang kita datangi dan tempat tersebut memang asing bagi kita, begitu. Nah, di sana kita boleh untuk melaksanakan jamak qasar dan statusnya sudah menjadi safar, begitu ya. Itu safar. Nah, jadi safar itu penyebab. Jadi hukum yang dibahas tentang kondisional. Seperti sholat. Sholat duhur itu wajib 4 rakaat. Tapi disebabkan dengan safar, kondisinya sedang safar, maka safar menjadi sebab dan ilat. Bolehnya sholat duhur itu ditarik ke asar, dan bolehnya dengan cara sholat duhur dari 4 menjadi 2. Gitu. Inilah yang dibahas dengan hukum wad'i, ya namanya. Bisa dipahami? Baik. Yang ketiga, tentang syarat. Syarat itu bukan bagian dari pekerjaan. Nanti ada syarat dan ada rukun. Ada rukun, ada syarat. Syarat dan rukun itu berbedanya antara bagian dari pekerjaan dan bukan bagian dari pekerjaan. Maksudnya begini. Di dalam sholat, itu sahnya sholat itu ada rukun dan syarat. Ya. Rukun itu bagian dari sholat dan syarat itu bukan bagian dari sholat. Sekali lagi, sahnya sholat itu apabila ada rukun dan syarat. Rukun itu bagian dari pekerjaan, maksudnya bagian dari sholat. Syarat itu bukan bagian dari pekerjaannya. Maksudnya bukan bagian dari sholat. Contoh, membaca Al-Fatihah dalam sholat itu rukun atau syarat? Rukun. Kenapa rukun? Kenapa rukun? Karena membaca Al-Fatihah bagian dari sholat, begitu. Kalau syarat sahnya sholat itu apa? Di antaranya? Ya, apa? Syarat sahnya sholat Halo, halo. Ustadznya mana? Kayaknya Jam. Mungkin. Di tempat lain hujan nggak Jam? Iya. Oh. Di sini udah mulai hujan di tempat tanah. Mungkin di tempat Ustadz Robi juga hujan kali. Makanya sinyalnya jelek. Nah, keluar. tes. Oke. Duh, ini sinyalnya kurang baik nih sinyal. Baik. Tadi tentang syarat ya. Tentang syarat. Bahwa syarat itu bukan bagian dari pekerjaan. Rukun itu bagian dari pekerjaan. Ya. Contohnya adalah sholat, membaca surat Al-Fatihah
itu merupakan rukun karena Al-Fatihah bagian dari sholat. Sedangkan wudhu itu salah satu syarat sholat, dan wudhu itu bukan bagian dari sholat. Wudhu bukan bagian dari sholat, bisa dipahami? Nah, itu syarat. Ya. Jadi tergantung syarat. Hukum itu yang ketiganya tergantung syarat. Al-hukmu yaduru bisyartihi. Hukum itu kondisional tergantung syarat. Ada syaratnya, nanti ada hukum, tidak ada syarat, ya hukumnya lepas. Itu kondisional. Kemudian yang keduanya al-mani'. Perhatikan, catat, jangan sampai lupa, ini kesimpulan dari satu buku ya, bagian ini. Jadi kalian harus paham ini. Al-mani'. Al-mani' itu adalah penghalang. Al-mani' penghalang. Yang dimaksud dari penghalang di sini adalah hukum bisa hilang apabila terhalang. Contohnya, misalkan pembunuhan. Seseorang yang membunuh bapaknya sendiri maka menjadi penghalang dari warisan. Jadi seorang anak yang membunuh terhadap bapaknya maka menjadi penghalang. Anak tersebut tidak mendapatkan warisan. Itu diantara contohnya mani. Ya. Bisa dipahami? Baik. Ini sebagai gambaran dulu. Kajian kita yang paling pokoknya bukan ke sini ya. Oh, kepijit bentar. Sebentar. Nah, itu hukum yang berkaitan dengan taklifi dan wad'i ya, taklifi dan wad'i. Sebelum kita melanjutkan, apa ada pertanyaan tidak terkait hukum taklifi dan wad'inya? Hukum yang berkaitan dengan pokok Ustaz, dan tadi berkaitan dengan kondisional. Ya, gimana? Silakan. itu tadi Ustaz Anda belum ilat ya sama sebab ya Ustaz ya, sebab. Ya. Ya. Tadi sebab itu sudah pasti ilat ya Ilat. Ustaz ya. Ya, betul. Dan ilat belum tentu sebab ya. Ya. Nah, ini arti kekhususan dari ilat itu apa sih yang menjadikan apa namanya ilat nggak belum tentu jadi sebab Ustaz? Tadi di situ belum nyampe. Ya. Jadi secara bahasa ilat itu memang sebab, penyebab gitu secara bahasa. Tapi ulama ushul fikih membedakan. Jadi ulama ushul fikih ada dua pendapat. Yang pertama, sebab dan ilat itu sama seperti al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Hukum itu tergantung ilatnya. Ilat di sana sebab begitu. Jadi ilat itu sebab itu ilat. Itu secara bahasa. Nyambung lagi nih. Kemudian yang keduanya, para ulama ushul fikih yang kedua menjelaskan bahwa ilat itu berbeda dengan sebab. Ilat itu berbeda dengan sebab. Tes. Suara anak kedengar? Cek. Suaranya kedengar gak? Udah Ustaz. Ustaz. Ini kayaknya enggak masuk di sana. Suaranya kedengar? Udah Ustaz. Suaranya bisa didengar
Gitu. Tes. Anda pakai HP nih, aduh, sinyalnya jelek sekali. Baik. Jadi pembahasan tentang masalahan ilat dan sebab. Jadi perbedaannya para ulama menjelaskan itu yang kedua. Jadi ada ulama yang membedakan antara ilat dan sebab. Perbedaannya kalau ilat itu merupakan suatu hal di mana hal tersebut kita sendiri tidak ikut campur, tidak campur tangan. Itu ilat. Tapi kalau sebab kita yang ikut campur, ya itu sebab. Meskipun secara definisi, secara arti ilat itu sebab juga ilat. Ya, sebab itu ilat itu sebab. Jadi sama, secara definisi sama antara ilat dan sebab. Namun ulama yang kedua itu membedakan bahwa ilat itu kita tidak ikut campur, tidak campur tangan. Kemudian kalau sebab kita yang ikut campur, kita ikut campur tangan. Contohnya seperti yang tadi, safar atau sakit. Dengan sakit, sholat boleh duduk. Dengan sakit, yang tadinya wajib puasa menjadi tidak wajib puasa. Karena sakit kondisinya. Itu disebut dengan sebab dan disebut dengan ilat juga. Ya ilat, ya sebab, begitu. Kenapa? Sebab sakit, kita ikut campur. Kita campur tangan dan kitanya yang sakitnya, begitu. Berbeda dengan ilat. Ilat itu merupakan hal yang adanya hukum. Ilat itu bisa disebut dengan penyebab hukum, gitu. Adanya hukum, tapi kitanya tidak ikut campur. Seperti yang tadi, tenggelamnya matahari menyebabkan datangnya waktu sholat maghrib. Kemudian yang keduanya adanya bulan purnama tanggal 13, 14, 15. Adanya puasa Ayyamul Bid. Pertanyaannya, kalau bulan purnama itu disebabkan oleh kita bukan? Bukan. Maka ilat namanya. Gitu. Bisa dipahami tidak? Bisa, Jadi bisa. secara bahasa sama ya, secara bahasa sama. Secara bahasa ilat itu sebab itu ilat. Hanya ini pendapat ulama yang kedua, anak sengaja jelaskan supaya adanya sedikit wawasan ya. Sedikit wawasan tambahan. Nah, Taib, ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, bentar Anas share dulu materi yang tadi ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung kepada tema pembahasan kita, yaitu al-ahkam al-madaniyah ya. Ahkam al-madaniyah. Materinya Anas share di grup hadis ahkam fil muamalah. Sebab ini kalau di laptop enaknya sih di slide-nya pakai laptop itu ya, cuman ada gangguan terus. Baik, sekarang tolong dicatat. Pembahasan kita tentang al-ahkam al-madaniyah, al-buyu wa anwa'uhu. Ini pembahasan kita di semester akhir, pertengahan semester. Di mana
pembahasan ini akan kita bahas di semester kedua setelah pertengahan semester ya, menuju kepada UAS. Sekarang kita membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang al-ahkam al-madaniyah, hukum perdata. Jadi ada hukum pidana, ada hukum perdata. Di antara hukum perdata tersebut, Islam membahas tentang al-buyu' wa anwa'uhu. Al-buyu' wa anwa'uhu. Sebelum kita menjelaskan al-buyu' wa anwa'uhu, coba sebutkan oleh kalian perpindahan hak milik menurut Islam itu apa saja? Perpindahan milik dalam Islam itu disebut dengan apa saja coba? Perpindahan milik yang sah menurut Islam. Warisan masuk. Terus apa lagi? Jual beli. Jual beli masuk. Apa lagi? Perpindahan hak milik dari seseorang ke orang yang lain, ke orang lain yang sah menurut Islam. Hibah masuk. Apa lagi? Waris, jual beli, hibah, terus apa lagi? Sodakoh masuk. Sodakoh, terus zakat masuk, zakat juga. Ya, pokoknya pemberian aja atau yang bersifat perpindahan hak milik saja menurut Islam yang disahkan. Apalagi kalau hutang piutang masuk tidak? Meminjam masuk, meminjam juga masuk. Jadi meminjam juga itu oleh Islam sudah diatur. Perpindahan hak milik dengan cara meminjam itu masuk. Menghutangkan masuk. Apalagi coba? Mahar masuk tidak? Masuk mahar. Yang tadinya punya calon suaminya sekarang menjadi calon istrinya. Karena sudah ada mahar jadi istrinya, dari suami ke istri masuk mahar. Perpindahan hak milik apalagi coba? Hibah. Buset. Gimana? Hibah. Hibah masuk, pemberian ya. Hibah masuk. Apalagi? Hadiah masuk. Hibah dan hadiah dibedakan ya, boleh. Apalagi? Coba wawasannya dibuka selebar-lebarnya ya. Coba apalagi? Kalau pinjaman masuk nggak Ustaz? Udah tadi pinjaman. Oh udah ya. Udah. Mana nih? Di depan itu. Apalagi coba? Perpindahan hak milik. Sedekah udah juga ya Ustaz ya. Sedekah sudah. Ada lagi, satu lagi coba. Wakaf. Wakaf. Catat ya, itu jangan sampai tidak dicatat. Nanti kalau ada pertanyaan itu, sebutkan 10 hal perpindahan hak milik yang diatur oleh Islam. Sebutkan ya. Wakaf itu masuk. Gade juga masuk. Kalau sewa menyewa Ustaz? Sewa menyewa juga masuk. Menyewakan juga masuk, menggadekan juga masuk, sudah perpindahan hak milik. Hanya nanti kan perpindahan hak milik itu nanti kan ada dua ya, ada yang bersifat permanen, ada yang bersifat kita bahas perpindahan hak milik yang disahkan oleh Islam. Artinya selain yang disebutkan barusan perpindahan hak milik itu menjadi gugur, seperti mencuri masuk tidak? Tidak, berarti mencuri haram hukumnya, bukan hak milik begitu ya. Bisa dipahami tidak maksudnya? Coba ada lagi tidak? Perpindahan hak milik. Kalau lukotoh, tahu lukotoh tidak? Barang temuan.
Masuk tidak? Apa? Syubhat, bukan. Ya, itu harus dibedakan antara temuan dan syubhat. Ini perbedaannya. Perhatikan perbedaannya ya. Kalau syubhat, syubhat itu barang yang diragukan antara milik kita dan bukan. Itu syubhat namanya. Sekali lagi, syubhat itu barang atau apapun di mana benda tersebut diragukan apakah itu milik kita atau bukan. Itu namanya syubhat ya. Nah, kalau barang temuan itu milik kita bukan. Barang Bukan set. temuan, iya. Jadi barang temuan itu bukan termasuk barang kita, bukan. Tapi misalnya kayak seperti halnya harta karun set gitu. Iya, Barang itu yang ada foto itu barang temuan masuknya. barang temuan set. Iya, itu masuknya barang temuan arikas, Kalau arikas, barang temuan, barang tambang. Nah, seperti itu masuk tidak? Masuk ya. Jadi Islam nanti membahas barang temuan itu masuk kepada perpindahan hak milik dengan syarat tapi dengan syarat begini. Kalau makanan kita menemukan makanan di tengah-tengah jalan misalkan yang jatuh ya makanan tersebut. Maka makanan tersebut ditakutkan kadaluarsa maka boleh kita makan selama pemiliknya tidak ada. Tapi kalau pemiliknya ada dan datang wajib kita menggantinya begitu kan? Seperti itu. Termasuk barang temuan kita menemukan emas. Kita menemukan uang atau dompet. Seperti anak-anak sudah menemukan 2 kali ATM yang ketinggalan gitu ya. Ketinggalan di ATM dengan jumlah uang ratusan juta gitu. Sudah 2 kali. Nah, kalau kita menemukan barang, dompet, uang misalkan, maka dalam Islam diaturnya disebarluaskan selama 1 tahun. Ketika selama 1 tahun tidak ada pemiliknya, maka itu sudah menjadi milik kita. Begitu. Jadi barang temuan itu masuk kepada perpindahan hak milik dengan syarat ya. Kalau syubhat, syubhat itu sesuatu yang diragukan antara milik kita dan bukan. Begitu. Itu syubhat namanya. Ya. Bisa dibedakan tidak? Nah, itu jadi yang harus kita pahami terkait hal-hal yang diatur oleh Islam tentang perpindahan hak milik. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan tidak terkait perpindahan hak milik? ghanimah tuh termasuk juga bukan set. Nah, ya, ghanimah juga masuk, fae juga ya. Ghanimah, fae itu juga termasuk kepada perpindahan hak milik. Baik, ada lagi yang lain? Atau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ya. Jadi Islam menjelaskan bahwa barang temuan itu namanya lukotok. Lukotok namanya. Kita menemukan barang, ada yang nyari, ada yang tidak ya. Meskipun nanti kita menemukan barang, ada orang yang nyari, maka tugas kita penemu barang tersebut wajib hukumnya untuk memberitahukan. Kemudian kata Rasulullah SAW, persebarluaskanlah barang temuanmu dengan cara merahasiakan ciri-cirinya. Begitu maksud kata Rasulullah, merahasiakan ciri-cirinya. Jadi ketika ada orang yang mengaku-ngaku, kemudian orang yang mengaku kehilangan tersebut jangan langsung dikasihkan ke kita. Tapi wajib oleh kita diberikan dulu penjelasan apa ciri-cirinya. Kalau dompet itu apa ciri dompetmu, warnanya apa, isinya apa saja. Kalau benar dengan apa yang kita temukan maka wajib diberikan. Gitu.
Kalau tidak benar, maka jangan diberikan. Itu bisa mengaku-ngaku. Nah, kesalahannya ketika kita menemukan sesuatu, tapi tidak disebarluaskan. Nah, itu masuk kepada kesalahan. Ya. Itu sudah keluar dari perpindahan hak milik. Misalkan kita menemukan dompet, lukotoh, menemukan dompet dengan isi uangnya beberapa juta, dan ATM dan yang lainnya. Misalkan. Cek juga jutaan, ya. Puluhan juta. Juga. Kemudian kita tidak menyebarluaskannya. Kita ambil saja. Nah, itu masuk kepada pencurian nanti masuknya. Dan pasti ada orang yang mencarinya ya. Itulah yang perbedaan antara syubhat dan luqathah. Ini para ulama menjelaskan dasar dari syubhat dan luqathah atau barang temuan itu bahwa ketika barang temuan tersebut antara milik kita dan bukan, itu namanya syubhat begitu. Misalkan katanya begini, kita punya pohon mangga. Tetangga kita punya pohon mangga juga. Kemudian di tengah-tengah antara pohon mangga kita dan pohon tetangga kita ada buah mangga yang keduanya itu benar ada buahnya gitu. Dan ada buah yang jatuh. Buah tersebut sangat hebat sekali, besar sekali buahnya misalnya. Besar dan siap santap. Nah, ini diragukan apakah mangga tersebut milik kita atau milik tetangga, begitu. Itu namanya syubhat. Atau di dalam kelas, di kampus misalkan, ada kebetulan kita dan teman-teman kita itu hilang uang 100.000. Ada 2 orang atau ada 3 orang. Tiba-tiba kita menemukan ini ada uang nih 100.000 di kelas. Dan kebetulan yang hilang itu ada 3 orang. Ini uang siapa ini? Itu syubhat. Kalau kita ambil syubhat. Apakah uang kita yang hilang atau uang teman-teman kita? Syubhat. Bisa dipahami tidak maksudnya? Bisa dipahami maksudnya? Nah, itu ya. Jadi itu perbedaan luqathah dan syubhat. Baik. Untuk selanjutnya, pembahasan yang pertama kita yaitu tentang al-buyu'. Al-buyu'. Ada tugas. Tugas untuk kalian. Nanti dikumpulkan. Tugasnya sederhana saja. Cari hadis-hadisnya saja ya. Ini di buku Marom sudah banyak. Jadi di buku Marom, di Riyadhus Shalihin, di Google juga silakan banyak. Ya, kerja sendiri. Diketik sendiri. Jangan hasil ketikan orang lain. Ya, tugasnya yaitu tentang hal-hal yang berkaitan dengan al-buyu', hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Ya, jual beli. Jual beli di sini ada beberapa hal. Yang pertama jual beli khiyar. Ya, yang syarat-syarat jual beli itu kita lewatkan ya, syarat-syaratnya. Syarat-syarat jual beli kan ada 4 ya, nanti kita lewati dulu. Tugas kalian mencari hadis-hadis. Itu di buku Marom bisa tinggal di copy paste. Di Riyadhus Shalihin juga ada, tinggal di copy paste. Di Google juga banyak, tinggal di searching. Kalian bahas atau cari hadis-hadis tentang khiyar. Jual beli boleh tawar menawar ya. Pilihan tawar menawar. Yang kedua tentang salam, bai'us salam. Jual beli salam. Bukan salam assalamualaikum ya. Salam itu dropship reseller, tahu? Reseller? Tahu. Nah, itu reseller ya. Bai'us salam atau pesan. Bukan reseller apa? Salam itu pesan dulu, barangnya tidak ada begitu ya. PO ya, PO. Tahu PO? Pre-order? Ya, pre-order. Itu PO, salam. Bai'us salam. Nah, kalian coba cari hadis-hadisnya tentang bai'us salam, itu sudah ada, tinggal di copy paste ya. Kemudian yang ketiganya kirod atau mudorobah, bagi hasil. Hadis-hadis mau 1 mau 2 silahkan.
tentang kirod atau mudorobah. Itu dalam jual beli boleh. Misalkan di sini ada Akhi Faiz ya. Akhi Faiz punya modalnya besar. Tapi Faiz tidak mau untuk jual beli karena punya pekerjaan yang lain, maka Faiz memberikan modalnya kepada kepada Arwan misalkan ya. Atau kepada Muhammad Azam. Maka kesepakatan untuk bagi hasil berapa persen. Nah, dengan meninjau keuntung dan ruginya. Baik, Anda yang menanam modalnya mendapatkan 30%. Kemudian Arwan dan Muhammad Azam itu yang jual belinya berarti 70%. Ya. 70% atau itu sesuai dengan kesepakatan ya. Nah, dan itu diperbolehkan dalam jual beli nantinya ya. Modal dengan hasil modal dari orang lain itu jual belinya sah ya. Meskipun dia tidak punya modal asal sudah ada keriduan nanti. Kemudian ada simsar, samsaroh. Jual beli secara simsar atau samsaroh. Nah, ini yang disebut dengan dropship yang tadi. Reseller, dropship, atau apa ya disebut dengan yang lain itu calo ya, calo. Calonya dropship, simsaroh. Itu juga diperbolehkan. Seperti sekarang banyak sekali jual online. Orang yang tidak punya barang apapun, dia menjual. Dan dia mengambil dari orang lain. Itu ada hadisnya. Kalian cari hadisnya. Kemudian, bayu taksid. Bayu taksid itu adalah jual beli kredit. Ya, jadi ada 5 ya yang harus kalian cari hadis-hadisnya. Yang pertama, khiyar. Kedua, salam. Ketiga, kirod atau mudorobah. Keempatnya, simsar atau samsaroh. Kelimanya, taksid. Jual beli dengan cara kredit. Ya, bisa dipahami tidak? Bisa dipahami? Jadi cari hadisnya Ustaz. aja, Ustaz. Ya, cari hadisnya saja. Ya, cari hadisnya saja. Boleh dengan definisi kalau kalian tidak tahu apa itu simsaroh. Nah, kalian cari saja definisinya di Google gitu ya. Takutnya kalian tidak tahu ya. Itu Ini untuk hadisnya aja Ustaz ya. Iya, lebih utama itu hadis-hadisnya saja. Tapi kalau kalian memang tidak tahu seperti simsaroh itu apa, nah kalian juga copy paste saja di Google, dimasukkan pada tulisan kalian supaya kalian tahu, oh simsaroh itu begini, begitu. Salam, bayu salam, oh bayu salam itu begini supaya kalian tahu ya. Nah, itu. Jadi ada 5 ya hadis-hadis tentang bayu khiyar, jual beli secara khiyar. 2, jual beli secara salam. 3, kirod. 4, simsar atau samsaroh. 5, taksid. Ya. Ada pertanyaan tidak? Ustaz, minggu depan kan kita UTS. UTS-nya bahas yang kemarin aja, Ustaz. Ya, minggu depan kita UTS. Bahasnya yang kemarin ya, bahasnya. Kalau yang ini buat nanti yang ini. Hanya kalian wajib wajib menulis tugas yang sekarang tentang al-buyu. Karena di KBM yang selanjutnya kita akan bahas permasalahan-permasalahan khiyar, salam, kirot, simsar, dan taksid ya. Kalau TS-nya mau gaya gimana? Mau langsung soal atau mau tugas atau mau langsung apa? Terserah kalian saja. Mau soal? Bagusnya gimana, Ustaz? Ya kalau Ana sih ke mahasiswa yang lain itu ada tugas 1 minggu tapi dikumpulkannya. Ada juga dengan sistem UTS itu diberikan soal. Tapi harus segera dikumpulkan. Misalkan 1,5 jam, Ana ngasih soal 5. 1,5 jam harus sudah beres begitu. Soal aja ya. Soal aja Ustaz. Tugas misalkan Ana ngasih soal 5 soal gitu, nggak banyak. 1,5 jam kalian beres kumpulkan. Ya. Itu untuk penambahan nilai kalian. Nah,
Tugas sekarang itu kalian cari hadis-hadisnya saja begitu ya. Ini untuk 1 minggu, minggu depan dikumpulkan. Hadis-hadisnya saja, hadisnya banyak di Buku Marom itu ada ya. Kitab Buku Marom sudah ada terjemahnya. Atau kalian download menggunakan, tidak usah mendownload juga tidak apa-apa. Kalian buka di Google cari hadis. Ya, cari hadis itu sudah ada, tinggal klik saja. Sudah gampang ya, cari hadis. Ada yang pakai laptop enggak? Kalau ada coba cari hadis. Cari hadis pakai S ya, tidak TS, bukan hadis bukan, tapi cari hadis.com. Nah, itu sudah ada ya. Cari hadis.com. Tinggal dimasukkan teksnya maka akan keluar hadis-hadisnya. Seperti itu ya. Itu tugas untuk kalian untuk menambah nilai. Menambah nilai. Dan agar nanti pembahasan selanjutnya tidak terlalu pusing ya, dengan istilah-istilah tertentu. Begitu. Ada pertanyaan tidak? Sampai jam berapa ini? Sampai jam 10.50, Ustaz. 10.50 ya. Masih lama ya. Baik. Jadi kalian cari hadis-hadis tentang khiyar, salam, kirod, simsar, dan taksid ya. Ana beri gambaran begini. Beri sedikit gambaran begini tentang taksid. Taksid itu adalah jual beli dengan sistem pembayaran ditunda. Dengan bahasa kita kredit. Coba diskusikan, bolehkah menjual dengan cara mengkreditkan dengan harga yang berbeda? Misalkan harga cashnya itu 1 juta. Harga cashnya. Misalkan HP ya, harga HP itu 1 juta cashnya. Tapi ketika dikreditkan ada lebihnya. Mengambil diangsur itu selama 3 bulan atau 5 bulan atau 4 bulan. Menjadi 1.200.000. Ya, dikreditkan harga kredit 1.200.000. Tapi kalau cash bayarnya 1 juta. Boleh tidak kalau begitu dalam Islam? Ya, kalau kredit ada lebihnya menjadi 1.200.000 misalkan. Kalau cash harganya 1 juta. Boleh, Ustaz. Bolehlah. Kenapa boleh? Kenapa? Keuntungan. 1 juta. 1 juta juga sudah punya keuntungan ya. Betulnya. Sebagai apa? Nah, kaidahnya kita ambil kaidah yang dasar saja. Jadi kaidah yang pertama antarodin, adanya keriduan antara si penjual dan pembeli, itu yang pertama. Yang kedua, barang yang dikreditkan itu benar-benar barang yang berbeda dengan uang, dengan nilai. Maksudnya antara HP dan uang itu berbeda. HP ya uang-uang. Ya. HP atau uang-uang itu boleh. Beda jenis itu boleh dikreditkan. Tapi kalau jenisnya sama itu haram dikreditkan. Seperti begini. Kalau mengkreditkan HP, harga cash 1 juta, harga kredit taksidnya itu adalah 1.200.000. Jadi ada lebih 200. Itu boleh. Karena beda. Beda jenis antara barang dan uang. Antara HP dan uang itu berbeda. Tapi kalau begini, mengkreditkan uang 1 juta dibayar diangsur selama 5 bulan misalkan. Itu ada bunganya menjadi 200.000, menjadi 1.200.000. Boleh tidak? Iya, boleh tidak hukumnya? Meminjamkan uang, kredit uang. Gimana? Ya, tidak boleh. Kenapa?
Iya, emas dengan emas satu jenis namanya riba gitu ya. Riba tidak boleh karena satu jenis seperti emas dengan emas, uang dengan uang itu tidak boleh. Tidak boleh kredit dengan satu jenis. Maksudnya riba. Makanya mengkreditkan uang itu hukumnya riba. Yang asal meminjamkan uang 1 juta dibayarnya 1.200.000. Maka yang 200 ribunya menjadi riba, hukumnya haram. Tapi kalau mengkreditkan HP, mengkreditkan rumah, mengkreditkan motor, mobil, dan sebagainya, itu berbeda. Tidak satu jenis, maka hukumnya boleh. Bisa dipahami tidak? Afwan, Zat, tapi misalnya kreditnya berbunga gimana, Zat? Nah, permasalahannya nanti di akad. Permasalahannya di akad. Kalau kredit Sebetulnya yang tidak, ya, itu sebetulnya tidak ada kredit yang berbunga. Sebetulnya tidak ada. Sebetulnya, ya. Baik konvensional ataupun syariah, itu pada dasarnya tidak ada kredit yang berbunga. Makanya ada dalam akadnya. Maka ketika kita mau menandatangani terkait kredit, itu ada di akadnya. Ada beberapa surat yang wajib ditandatangani, yaitu permasalahannya telat. Semisal, kita misalkan jatuh temponya wajib dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli itu sepakat tiap tanggal 10 harus membayar, begitu. Maka ketika telat membayarnya, ada kelebihan. Kelebihan waktu tersebut ya, sesuai dengan akad awal itu ada. Bukan bunga sebetulnya, denda itu tuh ya. Denda 0,1% misalkan. Satu harinya didenda. Gitu. Terlambat 1 hari didenda 1.000, misalkan 1.000 begitu ya. Nah itu sesuai dengan kesepakatan. Karena pihak penjual juga kan tidak mau rugi begitu kan. Jangan sampai rugi. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Hanya berlepas dari permasalahan tersebut, para ulama sudah menjelaskan ya terkait adanya denda. Apakah denda riba atau bukan ya? Nah, seperti permasalahan tersebut. Jadi terlepas dulu dari permasalahan tersebut, maka kredit itu hukumnya dibolehkan selama berbeda jenisnya. Antara jenis barang dan jenis uang itu berbeda. Ya. Bisa dipahami tidak? Kalau begitu, Anda ada pertanyaan lagi untuk pembahasan terkait taksir. Kalau mengkreditkan emas boleh tidak? Kredit emas. Iya, kredit emas. Emas itu kan harganya misalkan kalau sekarang 1 gram itu 500.000 ya. 1 gram itu kalau dikreditkan menjadi 550.000 misalkan. Jadi ada kelebihan 50.000, boleh tidak? Mas kurang paham ya, Taib. Ini juga kalian harus sudah ini ya, sudah mulai memahami ya. Sebab semester 3 itu pembahasan hukum-hukum itu harus mulai paham terhadap dasar-dasar hukum dan ini merupakan dasar hukumnya ya. Sedangkan terkait hukum-hukumnya itu memang nanti dibahas lagi di semester 4, semester 5 dengan KBM yang lainnya nanti dibahas ya. Ini untuk wawasan bahwa permasalahan-permasalahan seperti ini harus kalian pahami seperti permasalahan qiyas, salam, kirod, simsar, taksir dan sebagainya. Untuk emas, kalian bisa perhatikan dulu. Untuk emas itu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan alat tukar. Jadi posisi emas itu sama dengan uang. Maka Rasulullah melarang adanya kredit emas. Itu dilarang. Masuk kepada riba. Kredit emas itu masuk kepada riba. Kenapa? Sebab emas itu merupakan salah satu alat tukar. Pertanyaannya kalau di kita di Indonesia emas itu sebagai alat tukar bukan? Atau benda saja? Iya, perhiasan kan bukan alat tukar kan? Ada tidak kalian membeli kalian pernah membeli bala-bala atau membeli bubur pernah? Ya, bayarnya dengan emas bukan? Pakai uang ya, pakai kertas, pakai koin yang kertas dan koin tersebut disepakati dengan nilainya, bukan dengan emas. Itu artinya
di Indonesia itu emas bukan dijadikan alat tukar. Maka turunlah kaidah al-adatu muhakkamatun, adat kebiasaan suatu tempat menjadi hukum. Itu ada kaidahnya. Al-adatu muhakkamatun, hukum atau adat kebiasaan dalam suatu tempat bisa dijadikan hukum. Maka dengan kaidah tersebut di Indonesia tepatnya emas itu tidak dijadikan alat tukar, dan emas dengan uang itu berbeda. Ya, emas, uang berbeda. Dengan demikian sama halnya posisi emas itu dengan benda-benda yang lainnya. Ini turun nanti dengan hukum kias syabah namanya. Nah, kalian juga harus bisa memahami macam-macam kias ya. Mungkin di dalam turukul istinbat atau dalam ada pelajaran usul fikih tidak? Belum ada ya. Dan nanti di usul fikih dijelaskan tentang kias. Jadi posisi emas di Indonesia itu sama dengan motor, sama dengan HP, sama dengan mobil, sama dengan rumah, sama dengan benda-benda yang pada umumnya bisa dikreditkan begitu. Dengan demikian di Indonesia hukum emas itu bisa dikreditkan. Tapi tetap hukum kredit atau taksid itu ada dalam akadnya, itu wajib sekali akad. Ya, akad itu wajib ada itu. Salah satu syarat sahnya jual beli itu harus ada akad. Sehingga dengan akad tersebut akan memperjelas terhadap harga. Harga motor berapa, harga HP berapa, harga emas berapa, harga emas 500.000 misalkan. Maka ditetapkan akad. Berapa bulan kita akan mengambilnya misalkan. Berapa bulan kita akan menyicilnya. Menyicil selama 3 bulan misalkan. Hitung-hitung oleh penjualnya, maka ada akad persetujuan. Harus ada keridhaan antara penjual dan pembeli. Harga emas 500.000, kreditnya dengan harga 50.000 misalkan selama 3 bulan begitu. Ada kelebihan 50.000 misalkan, ini contoh. Maka itu diperbolehkan. Ya. Bayu taksid. Nah, tugas kalian coba cari di Google, sudah banyak, sekemampu kalian. Ya. Ana mau mencoba tentang kemampuan kalian dalam menganalisa sebuah hadis. Terkait hadis jual beli yang berkaitan dengan khiyar, pilihan, memilih atau menawar, itu boleh. Dalam Islam diperbolehkan adanya tawar menawar dalam jual beli, itu boleh, sah hukumnya. Hadis-hadis tentang bai'us salam. Bai'us salam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan qiraud atau mudharabah, bagi hasil. Hadis-hadis yang berkaitan dengan simsar atau samsaroh, dropship, reseller, ya, calo, dan yang lainnya. Kemudian taksid, ya. Jual beli dengan sistem kredit. Ya. Bisa dipahami tidak? Atau ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum ditutup ya, soalnya ini Ana tidak bisa full ya. Gimana, ada pertanyaan? Kalau boleh tahu bulat boleh ditawar tidak ya? Ada pertanyaan tidak buat tugas ini, mencari hadis-hadis khiyar, salam, qiraat, simsa, dan taksir? Atau sudah dipahami? Ya, di hadisnya saja. Hadis-hadisnya aja dicari, dicantumkan sudah. Ya. Tidak usah dijelaskan, tidak usah dianalisa derajat hadisnya bagaimana, tidak usah. Jadi kalian cukup menuliskan atau mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan qiyas, gitu. Berkaitan dengan salam, gitu. Baik, salam. Seperti di sini di buku Marom yang ada. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabaya'a rajulani faqul wahidin minhuma bil khiyari malam yatafarraqu wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhara fa in khayyara ahaduhuma al-akhara fatabaya'a ala dzalika faqad wajaba al-bayt.
seperti itu ya. Itu ada hadis di buku Maram. Kalian tinggal merujuk ke kitab buku Maram, sudah ada terjemahnya. Atau kepada carihadis.com, kalian tinggal menuliskan kata kuncinya, misalkan salam atau jual beli. Ya, jual beli atau menjual atau membeli, terserah. Itu kata kuncinya. Nanti keluar hadis-hadisnya. Kalian copy paste. Jadi tugasnya hanya mencari hadis saja. Tidak usah dianalisa. Hadis tentang hiyar, hadis tentang salam, hadis tentang kirad, hadis tentang simsar, dan hadis tentang taksid ya. Bisa dipahami? Ini dikumpulkan nanti paling lambat hari Selasa ya. Hari Selasa malam. Hari Selasa. Hari Selasa siangnya. Berarti malam Selasa dan hari Selasa siang. Ini masuk kepada penilaian. Penilaian kategori B. Kategori B di sini maksudnya penilaian yang cukup besar. Ranknya 10 sampai 100. Dan cari hadis-hadisnya. Kalau mau dengan Al-Quran juga boleh kalau ada. Ini KBM kita dari 9 sampai 10 lebih 50 menit ya. Itu di sini ada 15 menit. Dari 15 menit. Nah, kita bisa lanjut. Tapi sebelum anak tutup, akan kalau ada pertanyaan, saya hukum al-madaniyah, hukum perdata tentang jual beli yang sedang dibahas dalam jual beli. Akan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Atau mau bertanya tentang ujian besok? Ustaz, ini Ya. pertanyaannya mungkin agak konyol, Ustaz. Itu Ustaz, kalau itu kan kalau kita lagi belanja kadang-kadang ada uang sobek, Ustaz. Oh iya. Itu gimana itu, Ustaz? Iya. Kadang-kadang dikumpulin uang sobek apa gitu. Ya, betul. Itu bagus itu ya pertanyaan. Jadi selama uang itu bernilai meskipun sobek pun tetap itu bisa berlaku dan sah hukumnya, kecuali kalau sudah tidak bernilai lagi, misalkan sobeknya itu setengahnya. Kalau sudah setengahnya sobeknya itu sudah tidak berlaku. Tinggal dilihat adat kebiasaan saja, melihat kepada hukum yang tadi, al-adatu al-muhakkamah. Adat kebiasaan bisa menjadi hukum. Kalau uang sobek itu masih berharga, masih ada nilai, itu boleh sah. Tapi kalau uang sobek tersebut sudah tidak ada nilainya, hilang nilainya, tidak sah gitu. Apalagi berkhianat begitu. Uang yang sobek tersebut kemudian ditambal dengan kertas dengan kertas biasa misalkan ya, sudah ada tidak nilainya, itu bisa masuknya kepada jual beli yang tidak sah ya begitu. Jadi melihat kepada keadaan uang tersebut apakah masih bisa ada nilainya atau tidak begitu. Soalnya kan kadang-kadang itu mereka pada dilipat ya, maksudnya dihindari ya, supaya nggak orang yang orang yang ya. jual itu kadang-kadang nggak dilihat. Pas kayak gitu kok nggak gini ya. Kadang-kadang kan udah punya standar itu. Iya. Ya, Anda juga pernah seperti itu. Jadi ya waktu itu membeli apa ya lupa lagi. Uangnya dilipat 10.000-nya dilipat karena memang sobek uangnya. Sobeknya sedikit sih, tidak banyak. Nah, maka dilihat dari hukum asalnya, ketika uang tersebut masih bernilai itu boleh ya. Itu boleh. Hanya setelah kemudian hari setiap Anda beli, kalau uangnya sobek, Anda selalu membuka begitu. Bang, ini uangnya, sengaja oleh Anda dibuka supaya si abangnya tahu begitu. Tahu bahwa uangnya sobek, tapi diterima aja. Itu artinya selama uang tersebut masih bernilai itu boleh. Dan sah jual belinya. Kecuali kalau berarti meeting ada mesinnya Ustaz ya. Gimana? Berarti meeting masih bisa ada nilainya Ustaz ya. Kalau udah enggak itu berarti udah enggak bisa ya Ustaz. Iya, kalau sobeknya kecil dan
ada kebiasaan di kita masih masuk nilai, itu boleh sah. Tapi kalau sobeknya banyak atau hilang, sebagiannya hilang, itu bukan lagi sobek ya, sobek dan sebagiannya hilang begitu. Sehingga menurut adat kebiasaan itu sudah tidak ada harganya begitu, maka tidak sah jual belinya begitu. Ya, seperti itu ya. Ya. Untuk UTS ya, soalnya anak nggak akan memberikan yang banyak-banyak ya, soalnya pahamlah, ngerti. Anak juga menjadi mahasiswa, paham bagaimana rasanya gitu ketika mendapatkan soal yang banyak gitu kan, dan yang sulit ya. Jadi semuanya berhubungan dengan al-ahwal asy-syakhsiyah ya, tentang hukum pernikahan gitu ya. Tentang hukum pernikahan yang sudah dipresentasikan oleh kalian. Jadi tidak akan lepas dari presentasi atau makalah yang kalian sudah dipresentasikan. Soalnya semuanya ada di sana. Jadi soalnya Anda bagikan di grup dan kalian isi menggunakan laptop di Word. Kemudian setelah waktunya habis kalian kirim melalui Japri aja ya, ke nomor Ana ya, ke WhatsApp. Gitu ya. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, ini ada waktu 10 menit lagi. Tidak apa-apa kalau Ana tutup dulu ini. Soalnya mau ada kegiatan dulu nih. Ada acara yang lain begitu. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini Ana posting atau izin 10 menit ya. 10 menit. Jadi kalian punya PowerPoint-nya sudah Ana share di grup. Jadi kalian cari hadis-hadisnya saja, tidak usah dijelaskan, tidak usah dianalisa, tidak usah ada fikihnya, tidak usah, cukup hadis-hadisnya saja tentang syiar, salam, qiraat, simsa, dan tafsir. Dan kalian bisa merujuk kepada beberapa kitab, ini sudah banyak sekali hadis-hadis yang membahas masalah ini. Jadi cukup kalian copy paste ya. Itu kiranya yang bisa disampaikan. Mohon maaf ada 10 menit, karena ada izin 10 menit. Ada hal yang harus dikerjakan. Pak JJ meminta waktu yang seperti biasa dulu, kan beliau tidak bisa di jam yang kedua. Kurang enak kalau harus menolak beliau. Maka ya, itu kiranya untuk pertemuan yang kedua atau untuk pertemuan bagian yang kedua tentang al-ahkam al-madaniyah yang berkaitan dengan al-buyu wa anwa'uhu, permasalahan tentang jual beli dan macam-macamnya. Jangan lupa tugasnya yaitu mencari hadis. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live dulu ya.